warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Keperawatan Politeknik Yakormas Banyumas. Selain itu, saya juga saat ini sedang mendapatkan tugas tambahan, yaitu sebagai Wakil Direktur 1 Bagian Kurikulum di Politeknik Yakormas Banyumas. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pernyataan diri sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang merupakan salah satu instrumen dalam sertifikasi dosen pada tahun 2026. Selanjutnya akan saya sampaikan gambaran mata kuliah keperawatan anak yang saya ampu, di mana saya sebagai koordinatornya. Mata kuliah keperawatan anak ini berada di semester 4 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dengan kode mata kuliah PYB 1B20. Adapun tim kami, dosen pengampunya, ada saya, Dwi Astuti, dan juga Bu Priyatin Sulistiowati. Untuk deskripsi mata kuliah keperawatan anak ini, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dengan pendekatan proses asuhan keperawatan. Adapun capaian lulusan yang diharapkan, yang pertama untuk soft skill pada sikap. Yang pertama, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Pada keterampilan umum, mampu mengumpulkan data, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Kemudian menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data, serta metode yang sesuai dan dipilih dari berbagai metode yang ada maupun belum baku dengan menganalisis data. Selanjutnya, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Adapun untuk capaian keterampilan khususnya, yang pertama, mampu memberikan asuhan keperawatan individu, keluarga, dan juga kelompok, baik sehat dan sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan juga spiritual, yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinik. Adapun capaian untuk pengetahuan yaitu menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu melaksanakan yang pertama konsep neonatal esensial, selanjutnya konsep keperawatan anak sehat, kemudian konsep tumbuh kembang anak, selanjutnya sistem perlindungan anak di Indonesia, kemudian konsep keperawatan anak sakit, selanjutnya berbagai penyakit dan masalah kesehatan anak yang lazim, kemudian konsep hospitalisasi, konsep bermain, dan juga pemeriksaan perkembangan anak. Selanjutnya, aplikasi proses keperawatan pada anak sehat dan sakit. Adapun pada mata kuliah keperawatan anak ini, untuk referensi kami menggunakan beberapa referensi, yaitu ada Asis Alimul Keperawatan Anak, terbitan dari EGZ Jakarta. Selanjutnya kami juga menggunakan Pediatric Nursing, Caring for Children, karangan dari Paul J.W. and Bandler. Kemudian kami juga menggunakan buku pedoman pelaksanaan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak, terbitan dari Departemen Kesehatan Jakarta. Selanjutnya kami juga menggunakan A Textbook of Children and Young People Nursing dari Glasper Richardson, Toronto. Di antaranya itu. Kemudian selanjutnya untuk aspek penilaian pada mata kuliah keperawatan anak ini, yang pertama yang dinilai adalah sikapnya, yaitu kedisiplinan dan juga kehadiran.
Kemudian yang kedua, kita nilai pengetahuannya, yaitu kemampuan pengetahuan dalam pelaksanaan ujian. Yang ketiga, aspek keterampilan, yaitu kemampuan dalam melaksanakan keterampilan laboratorium anak. Adapun bobot penilaiannya, bobot tugas kelompok itu membuat makalah ada 10% bobotnya, kemudian presentasi ada 10%, selanjutnya kehadiran 10% untuk UTS 30%, UAS uji tulis 15%, dan juga uji praktek 25%. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran pertemuan kedua tentang konsep dan terapi bermain sesuai dengan RPS yang ada. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua ya di semester ini untuk mata kuliah keperawatan anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep bermain dan terapi bermain. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep bermain. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan terapi bermain pada anak sehat. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan terapi bermain pada anak sakit. Sebelumnya, ada yang sudah tahu bermain itu apa sih? Yang sudah tahu tunjuk tangan. Ada yang sudah tahu? Bermain itu apa? Yuk, siapa? Tegar tahu nggak? Kayaknya Tegar udah mulai agak ini. Yang sudah tahu bermain, silakan. Kebutuhan untuk melaksanakan apa sih bermain itu? Biar apa? Bahagia, biar senang. Kalau panjenengan takut terus tangannya begini, itu kenapa tuh? Itu kan bermain ya. Nah itu kenapa tuh? Main-main tangan gitu. Jadi tujuan bermain itu apa kira-kira? Apa? Mengatasi kecemasan, mengatasi stres ya. Di antaranya itu. Kalau ada anak-anak yang bermain sepeda misalnya, itu tujuannya itu apa? Apa yang dilatih sama dia? Apa? Keseimbangan. Terus bantu bentuk ototnya tidak? Ya, bantu bentuk otot. Di antaranya itu. Nah, supaya lebih jelas ya, kita lihat di sini definisi ya untuk bermain. Yang pertama, bermain itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela ya. Jadi kalau bermain kalau sudah terpaksa namanya bukan permainan, bukan bermain. Jadi dilakukannya dengan sukarela. Kemudian untuk memperoleh kesenangan ya. Dan bermain merupakan cermin kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan juga sosial. Nah, ini menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, permainan atau bermain itu salah satu ya bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, dari mulai dia pertumbuhan dari anak-anak sampai dengan dewasa, karena ternyata memang dia tujuannya itu untuk melatih kemampuan fisik, intelektual, kemudian emosional ya. Makanya tadi kalau kita yang dewasa stres saja gini-gini kan, gitu. Nah itu dan juga kemampuan sosial. Kemudian fungsi bermain, ya, ini merangsang perkembangan sensorik motorik, kemudian perkembangan intelektual dan juga perkembangan sosial. Di antaranya seperti itu. Ini pada anak-anak ya. Nah, otomatis di sana anak belajar berinteraksi dengan teman, memahami bahasa mereka, kemudian mungkin ada istilah-istilah baru pada lawan bicaranya ya, dan juga nilai-nilai yang ada dalam kelompok sosial tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, lanjut ya. Selanjutnya, fungsi bermain yang berikutnya adalah perkembangan kreativitas. Nah, anak-anak saat bermain itu juga tadi, misalnya bersepeda itu kan merangsang kreativitas ya. Sepedanya kalau sudah bisa, terus sepeda biasa ngontel gitu, apa ada jumping-jumpingnya? Ada jumping-jumping. Boncengan sama teman ada yang madep depan terus, apa ada yang coba-coba madepnya ke belakang saat boncengan? Nah, jadi perkembangan kreativitas.
Selanjutnya perkembangan kesadaran diri. Nah, ini anak ya akan mengembangkan kemampuannya dalam mengatur tingkah laku dia. Anak akan belajar mengenal kemampuannya, kemudian dia bandingkan dengan orang lain, ya, dan seterusnya. Selanjutnya, perkembangan moral. Di sini, anak dalam bermain, dia akan mempelajari nilai yang benar dan salah, ya, dari lingkungan, terutama orang tua dan juga gurunya. Bisa diterima? Saya. Lanjut ya. Selanjutnya, yang ketujuh, nah salah satu fungsi bermain itu adalah untuk terapi ternyata. Pada saat dirawat di rumah sakit gitu ya. Nah, anak-anak ini akan mengalami berbagai perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Dia marah, ya, takut, cemas, sedih, dan juga ada perasaan nyeri karena dia menerima tindakan invasif. Sehingga anak-anak ini untuk dialihkan perasaan nyerinya bisa kita lakukan dengan terapi bermain ya. Dengan kita ajak bermain gitu. Jadi salah satu tujuan bermain adalah sebagai terapi ya. Nah, ini diantaranya untuk tujuan bermain. Yang pertama dapat melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Kemudian dapat mengekspresikan keinginan, perasaan dan juga fantasi melalui permainan, ya. Dapat mengembangkan kreativitas melalui pengalaman bermain yang tepat dan juga dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stres karena sakit dan dirawat di rumah sakit gitu. Kenapa kita sebagai calon perawat belajar terapi bermain ya. Jadi harus panjenengan semua harus paham dulu konsepnya, tujuannya apa, fungsi dan manfaatnya. Terus jenis permainan itu ternyata berbeda-beda ya, yang dilakukan oleh anak-anak sesuai tumbuh kembangnya gitu ya. Di antaranya misalnya anak bayi bisa naik sepeda belum? Belum. Yang tepat apa kira-kira kalau anak bayi? Kerincingan ya, merangsang untuk audionya ya, di antaranya seperti itu. Jadi ada tahap perkembangan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi untuk bermain. Kemudian yang kedua, faktor yang berikutnya adalah status kesehatan. Ya, ini juga mempengaruhi bermain. Tadi misalnya dia lagi seneng-senengnya naik sepeda ini, usia 5 tahun, 6 tahun ya, lagi sakit, boleh nggak naik sepeda? Lagi opnam nih, dirawat di rumah sakit, boleh nggak? Tidak, pasang infus ya, panas tinggi, suhu tubuhnya, ada banyak alat ya, sehingga dia harus bed rest otomatis. Status kesehatan ini juga mempengaruhi bermain. Selanjutnya jenis kelamin ya. Faktor yang berikutnya jenis kelamin. Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Beda nggak? Jenis permainannya di antaranya nih, kalau yang perempuan, yang cewek-cewek mainnya apa Pak Anak? Apa? Oh, Barbie, boneka-boneka, masak-masakan. Terus apa lagi? Kalau cewek. Kalau cowok udah ceweknya blocking. Kalau cowok apa lagi? Main bola. Terus petak umpet, lebih ini ya, lebih motorik ya, pakai otot ya. Sepeda, terus apa? Polisi-polisian. Role play itu. Di antaranya itu ya, jenis kelamin. Kemudian lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi jenis permainan. Di antaranya misalnya apa nih contohnya? Kalau panjenengan tinggalnya di desa yang jauh dari tempat hiburan, yang mungkin alat permainannya juga terbatas, mungkin lebih kreatif ya, mainannya pakai bahan-bahan alam. Contohnya pas kecil dulu pernah nggak pakai apa? Pohon jambe. Jadi pelepahnya ya, pas sudah dikelopek terus buat kapal-kapalan atau ditarik. Terus ini apa tuh namanya singkong.
kelapa singkong dibikin wayang-wayang, ya. Jeruk bali dipotong terus dibikin kereta-keretaan, mobil-mobilan. Beda kalau mungkin di perkotaan yang semuanya serba ada dan instan, tinggal beli di toko, ya. Mau pengen mainan mobil-mobilan beli aja gitu. Ada seperti itu ya. Kemudian alat permainan yang cocok. Ini juga mempengaruhi. Tadi misalnya dia lagi sakit gitu ya. Padahal dia lagi hobi sepedaan. Nah, ini kan saat kondisi sakit tidak cocok gitu ya. Gitu. Atau usia, anaknya lagi mulai belajar makan, apa-apa dimasukkan ke mulut, fase oral. Dikasihnya apa misalnya permainannya? Nah, barang-barang yang logam yang bisa masukkan mulut, slam itu kan bahaya ya. Di antaranya seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang bermain di rumah sakit. Ya, kenapa anak harus bermain di rumah sakit? Ini ada manfaatnya ternyata. Yang pertama, meningkatkan hubungan antara perawat dan juga klien di rumah sakit, antara perawat dan anak yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian yang kedua, dapat mengekspresikan perasaan tidak enak. Pasiennya, anaknya bisa mengungkapkan ya, kalau saat tidak enak itu diekspresikan dengan bermain. Kemudian memulihkan rasa mandiri pada anak, ya. Dan selanjutnya meningkatkan penguasaan pengalaman. Yang berikutnya membina tingkah laku yang positif, dan yang terakhir adalah alat komunikasi antara pasien dan perawat atau klien dan perawat. Sehingga kadang-kadang kita perlu bawa alat permainan saat kita mau melakukan tindakan keperawatan pada anak yang sakit gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan yang kreatif yang bisa dilakukan saat kita bermain di rumah sakit ya pada anak yang sakit. Yang pertama bisa role play, ya bermain peran. Biasanya nih kalau kita mau nyuntik atau mau memeriksa pasien, kita bawa boneka sama bawa spet ya, kemudian yuk deh ajarkan cara nyuntik itu, padahal dia yang mau disuntik ya. Kita pura-pura bermain nyuntik boneka dulu. Itu role play. Kemudian bisa dengan bercerita atau storytelling ya. Pantomim kalau yang pinter pantomim ya. Kemudian kalau yang menggunakan alat itu bisa melukis, menggambar ya. Kemudian bisa juga menulis cerita tentang rumah sakit. Jadi kalau pada anak usia sekolah bisa kita motivasi anaknya untuk bisa menulis cerita tentang rumah sakit. Jadi pengalaman saat dia bermain di rumah sakit seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip bermain di rumah sakit. Yang pertama tidak membutuhkan energi, jangan sampai ya anaknya itu kelelahan. Yang kedua permainannya itu diusahakan yang simple, nggak harus yang mikir atau menggunakan tenaga yang berlebih. Jadi yang sederhana-sederhana. Ini saya bawakan contoh ya alat permainan yang bisa kita pakai untuk anak yang sakit di rumah sakit. Ini apa nih? Huruf hijaiyah. Jadi dia belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah. Jadi ini kan nggak capek ya, ambilin satu gitu. Ini kalau saya buka bisa copot soalnya. Nah, diantaranya seperti itu ya. Bisa dibuka. Ini namanya apa dek? Gitu. Jadi sambil belajar sambil bermain. Kalau yang untuk usia yang lebih kecil ya, mungkin toddler, anak 1 sampai 3 tahun itu paling bongkar pasang gini, menyusun, bisa menyusun balok, bisa menyusun alat sesuai besaran kan biasanya. Yuk dek coba diurutkan dari yang paling besar sampai yang kecil misalnya. Ya itu diajak menyusun satu-satu seperti itu. Usahakan alat permainannya itu aman ya, kemudian tidak melelahkan ya, dan dia tidak harus turun dari tempat tidur karena kondisi anak sakit di rumah sakit biasanya harus bed rest. Nah, selanjutnya itu ya, kemudian kasih kelompok yang sama ya.
Kemudian waktunya jangan sampai kepanjangan. Kira-kira diantaranya prinsip bermain di rumah sakit itu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham belum? Paham. Kalau paham, sudah cukup paham ya, bisa dibayangkan ya. Kenapa kita harus mengajak klien atau anak yang sakit itu bermain di rumah sakit. Kalau sudah paham, ini Ibu bikin kelompok, silahkan nanti dibentuk 4 kelompok satu kelas ini ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah buat alat permainan yang edukatif yang bisa dilakukan ya di rumah sakit. Silahkan nanti kelompok pertama itu targetnya usia infan ya, 0 sampai 1 tahun ya. Kemudian untuk kelompok kedua itu untuk anak toddler, kemudian kelompok yang ketiga itu untuk preschool ya, dan kelompok keempat untuk anak usia sekolah. Sampai di sini paham, jelas? Nanti silakan saya minta si pen bagi kelompoknya di luar kelas, mau random, mau urut absen atau hitung 1, 2, 3, 4 silakan. Gitu ya? Ya, saya rasa kalau sudah jelas ya, saya rasa kuliah hari ini cukup sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.